Gue lagi tidur gitu, gue kebangun. Kenapa? Karena gue ngerasain ada yang ngusap punggung gue dari atas sampai bawah. Di pendakian horormu, dimana di segmen ini gue akan menceritakan kisah-kisah horor pendakian yang sudah kalian kirimkan ke email gue. Dan pada kali ini gue dapat cerita dari seseorang yang namanya Afaz, dimana dia mendaki ke Gunung Sumbing via Adipuro Kaliangkrik. Kisah mistis apa aja yang dia bakal alami di sana? Tonton video ini terus. Sebelum kita masuk ke cerita, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Udah siap ya? Mode horor aktif. Gua Afaz dan gua mau bagian cerita gua waktu gua mendaki ke Gunung Sumbing. Waktu itu gua lagi kuliah di hari Rabu dan gua tiba-tiba pengen banget naik gunung. Terus gua ajak lah salah satu teman gua, namanya Aldi, dan dia nerima ajakan gua buat naik. Di hari Kamisnya gua pulang ke rumah. Gua ngekos. Gua pulang ke rumah buat ngambil alat-alat pendakian kayak carrier, tenda, dan lain-lain lah. Jarak dari kampus ke rumah gua kurang lebih 3 jam. Tanggal 23 Agustus di hari Jumat sekitar jam 7 pagi, gua nganterin Aldi buat nyewa carrier di salah satu rental outdoor punya temen gua. Aldi ini adalah pendaki pemula yang baru satu kali naik gunung, yaitu ke Gunung Prau. Setelah habis dari rental itu, kita ke rumah Aldi buat prepare segala macamnya. Setelah semua udah di prepare, berangkatlah kita ke base camp Gunung Sumbing via Adipuro Kaliangkrik. Ya, gue naik berdua doang. Awalnya gue milih base camp Banaran, tapi karena lagi ada acara di situ jadinya ditutup. Akhirnya gue milih base camp Adipuro Kaliangkrik karena base camp itulah yang paling dekat sama base camp Banaran. Perjalanan dari rumahnya Aldi dimulai jam 7 pagi. Di tengah-tengah perjalanan kita sempetin lah buat beli logistik layaknya pendaki-pendaki lain. Kita sampai di base camp itu sekitar jam 12 kurang 15. Gua istirahat sebentar dan terus mandi. Karena itu hari Jumat, kita berdua otomatis nyari masjid sekitaran base camp buat sholat Jumat. Habis sholat kita balik ke base camp, ngurusin maksi, ngecek barang-barang dan segala macam. Habis ngedaftar, gue dikasih HT nih. Tahu kan HT kayak semacam walkie-talkie gitu. Karena di hari itu cuma ada 3 rombongan yang mendaki, termasuk gue. Pas gue lagi pakai sepatu di teras base camp, tiba-tiba ada kakek-kakek yang nyamperin gue. Dia ngobrol-ngobrol lah sama gue tuh, nanyain gue dari mana dan segala macem. Pada akhirnya kakek-kakek itu bilang, "Dek, nanti kalau kamu ketemu sosok hitam besar nyamperin kamu gak usah takut. Dia cuma mau minta rokok 1 batang dan memakannya." "Oh iya mbah, itu golongan makhluk apa ya mbah kira-kira?" "Udahlah, gak usah didengerin. Belum aja naik udah cerita beginian." "Shh, menghargai cu. Itu golongan jin yang bisa menjelma jadi manusia. Tapi sebenarnya dia berbulu dan hitam." Terus dia ngasih tau gue sebuah daun. Daunnya itu warnanya hijau kekuningan. Tulang daunnya itu rapet dan itu daun kaku, gak kayak daun-daun biasanya. Dia nyuruh gua buat metik daun itu dan bawa ke base camp. Gue tanya kan, emang itu daun buat apa? Buat obat tradisional? Terus kakek itu bilang, "Tidak dek, itu daun gaib. Hanya orang tertentu yang tahu manfaatnya. Tapi jika kamu nemuin daun itu dan kamu petik, kamu akan mengalami gangguan gaib yang lebih besar." "Oh gitu ya kek." Dalam hati gue, kok kakek ini bilang kayak gitu ya? Apa kakek ini tahu kalau gue peka? Lagipun kalau gue ketemu daun itu, ya nggak bakal gue petik lah. Gue nggak mau diganggu-ganggu sama yang begituan. Iya, jadi gue juga ngerasa kalau gue itu agak peka sama hal-hal yang kayak gitu. Setelah itu kita pamit ke si kakek dan mulai pendakian. Kita berdua start dari base camp sekitar jam 1 kurang. Gua sama Aldi milih buat naik ojek agar mempersingkat waktu. Kalian yang pernah naik Sumbing pasti ngerti lah gimana ekstrimnya ojek di sana itu. Dan ojeknya itu cuma bisa sampai pos 1 karena masih masuk perkebunan warga. Setelah sampai pos 1, kita berdua turun dari ojek dan gua terus berdoa supaya pendakian kita ini diberikan keselamatan dan kelancaran.
Setelah doa, dimulailah pendakian yang sebenarnya dengan jalan kaki menuju ke pos 2. Di perjalanan ke pos 2 sih belum ada yang janggal. Cuman pas gua nginjekin kaki di pos 2, nggak tahu kenapa rasanya kayak ada yang ngawasin kedatangan gua sama Aldi. Gua mutusin buat lanjut, sedangkan Aldi minta buat istirahat di situ. Alhasil pun kita debat kecil, tapi akhirnya Aldi ngalah karena dia ngerti maksud gua. Kenapa gua nggak mau berhenti di situ? Dan kita pun ngelanjutin perjalanan. Bener aja, belum keluar dari area pos 2, baru jalan kira-kira 6 langkah. Gua sama Aldi ngelihat semacam kain kafan yang kotor, kayak ada tanah-tanahnya gitu. Panjangnya kurang lebih 60 cm. Kain itu ada di atas semak-semak. Dalam hati gue, kain kafan kok bisa ada di situ? Apa ada pendaki yang iseng? Gue nengok ke arah Aldi, dia lagi ngeliatin kain kafan itu. Kita cuman saling diem-dieman, gak ngomong apa-apa. Setelah itu kita lanjut jalan sekitar 200 meteran dari pos 2, barulah kita istirahat. Udah cukup istirahat, kita lanjut ke pos 3. Kita jalan ke pos 3 itu udah makan waktu hampir 3 jam. Dan medan yang lumayan terjal ngebuat Aldi jadi terus-terusan ngeluh. Dia bilang, "Ah, gila apa? Udah hampir 3 jam kita jalan dari pos 2, nggak nemu pos 3 juga." Sabar, mungkin depan pos 3. Bentar lagi kok. Apaan? Dari tadi nemu 3 plat, nggak ada yang tulisannya pos 3. PHP mulu platnya. Anjing lah. Hus, ingat, mulutnya dijaga. Kita lagi di gunung. Setelah itu kita jalan lagi sekitar 10 menitan dan sampailah kita di pos 3. Waktu itu kalau nggak salah jam setengah 6 sore. Kita yang tadi rencananya mau ngecamp di pos 4 akhirnya batal karena si Aldi udah kelelahan. Ya mau nggak mau kita harus bangun tenda di pos 3. Di pos 3 ini ada 3 tenda termasuk tenda gua. Setelah tenda jadi, kita masak-masak di teras tenda. Nah pas lagi masak-masak, nggak tahu kenapa ada yang menarik perhatian gue dari pepohonan di sebelah kanan tenda yang jaraknya itu kurang lebih 15 meteran. Gue terus ngelihat ke arah pepohonan itu, nggak ada apa-apa, dan gue lanjut masak. Setelah masakan jadi, kita makan-makan, dan sehabis makan si Aldi langsung tidur karena gue lihat dia kayaknya capek banget. Gue milih buat bikin teh dan nikmatin suasana di depan tenda sambil ngerokok-ngerokok. Tapi gue kok jadi penasaran banget sama pepohonan-pepohonan yang ada di samping tenda gue itu. Akhirnya gue mutusin buat pergi ke sana ngecek ada apaan sih di situ. Sekalian gue buang air kecil. Pas gue sampai di pepohonan yang lumayan banyak itu, tetap nggak ada apa-apa. Tapi feeling gue tuh kuat banget kalau emang ada sesuatu di situ. Gue bilang, "Permisi mbah," sambil nyari-nyari tempat buat buang air kecil. Pas gue selesai buang air kecil, tiba-tiba ada sesuatu yang bikin gue pengen nengok. Dan bener aja, pas gue nengok, lo tau apa yang gue lihat? Muncul sebuah sosok. Sosok itu ngelihat ke arah gue, matanya merah melotot dan posisinya itu ngerangkak. Bodohnya gue udah ngerasain nih ada hal yang nggak beres di situ, tapi masih aja gue buang air kecil di sekitaran pepohonan itu. Terus gue langsung istighfar dan bilang, "Permisi, maaf kalau saya kurang sopan di sini." Setelah itu gue buru-buru balik ke tenda dan ngelanjutin teh gue sambil nikmatin suasana. Sekitar jam 7-an, tiba-tiba ada badai angin yang lumayan kenceng. Dan terpaksa gue harus masuk tenda. Gue terus pakai sleeping bag, berusaha buat tidur. Tapi sialnya, gue nggak bisa tidur karena badainya itu kenceng banget. Gue jadi was-was. Lalu sekitar 1 jam kemudian, sekitar jam 8, gue ngeliat si Aldi menggigil, bibirnya biru, dan dia manggil-manggil nama neneknya dengan kata-kata yang nggak jelas, kayak meracau gitulah. Gue pikir, wah, Aldi kena hipotermia ini. Langsung buru-buru gue kasih pertolongan pertama ke dia. Gue langsung masak air hangat buat bikin teh. Dan sisa air hangat itu gue masukin ke dalam botol. Buat diselipin di sleeping bag supaya sleeping bagnya itu jadi hangat. Dan gue ngasih sleeping bag gue ke Aldi. Jadi dia pakai double. Untungnya gak lama kemudian kondisi Aldi membaik. Dan gue duduk di sebelahnya sambil tetap mantau dia.
Sampai lama-kelamaan gue tidur dalam posisi itu. Jadi posisi duduk gue tuh gini, gue duduk. Terus punggung gue itu nempel di dinding tenda. Nah, pas gue lagi tidur gitu, gue kebangun. Kenapa? Karena gue ngerasain ada yang ngusap punggung gue dari atas sampai bawah. Sempet kaget tapi gue cuekin aja lah. Habis itu gue milih buat tidur dengan posisi normal. Tapi belum ada 1 menit gue merem, tiba-tiba gue ngedenger kayak ada suara keramaian, kayak pasar. Gue terus inisiatif buat ngecek keluar tenda, buat mastiin itu para pendaki atau bukan. Nah, pas gue buka resetting tenda, suara itu hilang. Dan pas gue cek keluar, nggak ada keramaian apa-apa. Tapi pas gue nengok ke tenda di samping kiri tenda gue, yang tenda itu isinya adalah sepasang cewek dan cowok. Lu inget makhluk yang gue lihat di pepohonan tadi, yang matanya merah terus ngerangkak? Ternyata makhluk itu sekarang ada di atas tenda itu, dan tangannya itu panjang banget sampai nutupin pintu tenda mereka. Gua langsung masuk lagi ke dalam tenda karena buat gua wujudnya itu serem banget. Gua doa terus di dalam tenda supaya yang ngecamp di pos 3 itu dikasih ketenangan lah, jangan sampai diganggu makhluk-makhluk halus. Habis itu gue coba buat tidur. Jam 7 pagi gue bangun, dan gak lupa juga gue ngebangunin Aldi buat sarapan dan buru-buru summit attack karena kita udah kesiangan banget. Pas gue keluar tenda, gue kaget karena tenda yang semalam ada pasangan cowok dan cewek itu rubuh, dan pasangan pendaki itu gak sadar kalau tendanya rubuh dan masih enak-enakan tidur. Dalam hati gue bilang, astagfirullah, kok bisa rubuh? Apa gara-gara makhluk yang semalam ada di atas tenda itu? Tapi gue berusaha buat positive thinking. Mungkin karena badai semalam. Setelah sarapan, gue sama Aldi berangkat summit sekitar jam 7:30 pagi. Gue ngelewatin tenda pasangan itu. Gue sapa mereka dan gue tanya, "Nggak summit mas?" "Nggak jadi mas. Tadi udah hampir pos 4, saya terus putar balik." "Oh, berarti mereka berdua udah sempet jalan summit." "Lah, kenapa mas?" "Hehe, nggak apa-apa mas." "Nah, ini mau langsung turun mas?" "Enggak mas, nanti jam 1-an." Ya udah, lalu gua sama Aldi ngelanjutin pendakian. Baru jalan sekitar 20 menitan, Aldi ngomong, "Kok badanku nggak enakan ya? Mana jalurnya berat lagi." "Lah, gimana? Kira-kira kamu kuat nggak?" "Kayaknya enggak. Kalau kamu mau lanjut, lanjut aja. Aku mau balik ke tenda. Kan ada temennya juga, mas-mas tadi. Berani nggak balik sendiri?" Dia ragu di situ. Akhirnya gue inisiatif lah buat nganterin dia sampai kelihatan pos 3. Baru setelah itu gue pergi summit sendirian. Aldi cerita waktu itu pas dia sampai di pos 3, dia ditanya sama pendaki di tenda sebelah kiri, "Loh, teman satunya mana mas?" "Lanjut summit mas. Aku nggak enak badan jadi nggak lanjut summit dulu." "Mudah-mudahan aman ya mas temannya. Soalnya tadi di jalur pendakian saya ngelihat darah berceceran mas. Saya takutnya ada apa-apa dan akhirnya mutusin buat putar balik." Gua waktu itu nggak tahu kejadian apa yang dia alamin sama pasangan pendaki itu. Gue tetap lanjut summit sendirian. Pas gue jalan hampir di pos 4, gue ngeliat sosok hitam. Waktu itu gue mikirnya mungkin itu pohon yang kesambar petir, tapi gue ragu apa itu makhluk yang dibilang sama kakek-kakek yang ada di base camp itu. Refleks gue ngeluarin HP buat ngevideoin sosok itu. Setelah itu gue lanjut jalan dengan penuh keyakinan. Sampai di pos 4 ternyata ada banyak tenda pendaki. Karena seingat gue ada percabangan jalur sebelum pos 4. Percabangan tuh maksudnya dari via ini ketemunya di situ. Dan pos 4 adalah pos terakhir di jalur itu. Pas udah ngelewatin pos 4, pendakian gue udah normal, udah kayak biasa, nggak ada yang aneh-aneh lagi. Dan gue sampai di puncak Sumbing sekitar jam 10:30. Di puncak biasalah, gue foto-foto selfie karena gue sendirian di situ. Nggak ada pendaki satupun di puncak itu. Abis foto-foto, gue makan bekal sambil ngerokok 1 batang, sekalian nikmatin pemandangan. Singkat cerita, setelah gue selesai nikmatin puncak,
gue turun. Tapi gue turun di jalur yang salah. Nggak tahu itu jalur pendakian yang biasa dilewatin orang atau bukan. Intinya gue salah jalur. Nggak tahu kenapa pikiran gue agak kosong waktu itu. Gue nurunin jalur yang salah itu sekitar 20 menitan. Gue baru sadar pas HT yang dikasih base camp bunyi gitu. Tapi posisi HT gue waktu itu lagi mati. Kok tiba-tiba nyala sendiri? Gue mikir mungkin karena kena gesekan di dalam depek gue. Pas gue sadar kalau gue salah jalur, gue langsung istighfar. Karena berdasarkan yang gue inget, pas gue naik tadi perasaan banyak bunga-bunga edelweiss. Alhasil gue balik lagi naik ke puncak buat nyari jalur yang bener. Setelah di puncak gue masih kepikiran, kok tadi gue kayak nggak sadar gitu ya. Udahlah, gue langsung lanjutin turun dari puncak ke pos 3. Kali ini lewat jalur yang bener. Sebelum gue sampai ke pos 4 waktu turun, gue masih ngeliat ada banyak tenda. Sekitar ada 7-8 tenda. Dan gue jalan sambil fokus ke jalur karena jalurnya itu rada berpasir dan agak curam. Setelah ketemu jalur agak landai, gue nengok lagi ke pos 4. Dan tenda-tenda yang gue lihat tadi udah gak ada. Dalam hati gue bilang, itu tenda jadi-jadian dong. Waduh, gue gak mau peduliin lah tuh tenda-tenda. Oh iya, dan sosok hitam itu udah gak ada di tempatnya. Gue sampai di pos 3 sekitar jam 1 siang. Terus Aldi nanya, aman gak Fas? Aman-aman aja sih. Soalnya tadi mas-mas tenda sebelah kiri itu gak jadi summit gara-gara lihat darah tuh. Tanya aja sendiri. Oh, pantesan. Pantesan apa? Udahlah, jangan bahas di sini. Gue nggak ngelihat ada darah itu pas gue naik tadi. Setelah itu gue istirahat sebentar sambil ngelurusin kaki. Cukup istirahat, gue sama Aldi langsung kemas-kemas tenda dan segala macamnya buat turun ke base camp. Dan ternyata pasangan pendaki itu milih buat nungguin kita. Dan kita jadi satu rombongan buat turun bareng. Sedangkan tenda satunya lagi udah turun duluan pas gue summit tadi. Jam 1:30 kita ngelanjutin jalan turun ke base camp. Karena gue kecapean habis summit, di tengah-tengah perjalanan ke pos 2, gue istirahat dan nyuruh si Aldi buat jalan duluan aja. Ya udah, Aldi sama pasangan pendaki itu jalan terus. Setelah gue istirahat, nggak lama sih, gue lanjut jalan lagi. Dan gue berhenti lagi karena sepatu gue kemasukan batu kecil dan gue mau ngeluarin batu itu. Nah, pas gue lagi sibuk ngeluarin batu itu, gue ngerasa kayak ada sesuatu di belakang gue. Dan bener aja, tiba-tiba leher gue kayak ada yang ngusap. Dek, gue gak mau nengok belakang. Setelah itu gue lanjut jalan lagi. Dan pas hampir sampai di pos 2, tiba-tiba gue nyium bau busuk yang nyengat banget. Posisi gue itu masih di belakang Aldi sama pasangan pendaki itu, kira-kira 30 meteran lah. Pas Aldi sama pasangan pendaki itu masuk ke pos 2, yang gue sama Aldi ngelihat kain kafan itu, di samping mereka bertiga berdiri sosok kuntilanak. Tapi kalau kuntilanak biasa kan ya paling setinggi orang dewasa kan. Nah kalau ini tuh tinggi banget, mungkin 3 kali lipatnya orang dewasa kali. Palanya nunduk, mukanya ketutupan rambut. Lu bayangin dah tuh. Gue di situ hampir keceplosan, pengen ngasih tahu yang lainnya kalau ada kunti di situ. Gue langsung jalan cepet-cepet sambil ngelewatin kunti itu. Gue istighfar dan berusaha buat nahan baunya yang busuk banget. Dia cuma diem aja di situ, diri doang. Merinding gue ngeliat demit segede itu. Setelah ngelewatin sosok itu, gue ngelanjutin perjalanan sampai ke base camp aman tanpa gangguan apapun. Dan kita semua sampai rumah dengan selamat. Ngomong-ngomong, untung gue gak disamperin sama sosok hitam yang minta rokok yang si kakek bilang di base camp itu. Dan untung juga gue gak ketemu sama daun-daun gaib. Oke teman-teman, gimana tuh tadi ceritanya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Gua Jo, sampai ketemu di cerita selanjutnya.